Part 97. Juda dan Seren mengernyitkan dahi, melihat beberapa lembar uang yang diletakkan di atas meja oleh wanita itu. Maaf Nona, kami sama sekali tidak membutuhkan uang Anda yang hanya sedikit itu. Lebih baik Anda gunakan untuk masuk kelas tata krama saja atau bisa Anda sumbangkan kepada orang miskin. Juda berkata dengan tenang sambil membersihkan es krim di jasnya. Dia sama sekali tidak menatap wanita itu. Apa maksudmu? Kurang ajar sekali. Sayang lihatlah, dia bersikap sombong dan tidak sopan padaku. Wanita itu kesal dan merengek pada sang kekasih. Tuan, kami sudah minta maaf. Dan ini sebagai uang kompensasi atas jas Anda yang sudah kotor. Anda tidak perlu bersikap tidak sopan kepada pacar saya. Sang pria pun akhirnya membela sang kekasih. Juda mendongak, menatap pasangan kekasih itu dengan tenang. Namun aura yang diperlihatkan dalam sorot matanya begitu dingin, membuat bulu kuduk merinding. Saya sudah katakan kepada kalian sebelumnya, kalau kami tidak membutuhkan uang yang sedikit itu, Anda tidak akan sanggup membayar kembali jas saya. Sayang, apa kamu masih menginginkan es krimnya? Akan aku belikan yang baru untukmu. Pandangan Juda berubah hangat menatap sang istri sambil tersenyum. Seren pun membalas senyumnya dengan indah. Tentu saja sayang. Aku menunggumu di sini. Juda pun beranjak pergi untuk memesan es krim yang baru tanpa mempedulikan sejoli yang masih berdiri di hadapan mereka dengan menatap kesal kepada Juda. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Jangan sampai menunggu suamiku kembali. Kami sedang tidak ingin membuat keributan. Seren dengan tenang menatap sejoli itu, dengan sebelah tangan yang menopang dagu di atas meja. Berani sekali kamu berkata seperti itu kepada kami. Kamu tidak tahu siapa pacarku. Dia adalah Jody Dinata, putra dari pemilik perusahaan Dinata dari kota C. Wanita itu mulai kesal dan meninggikan suaranya kepada Seren. Seren masih tetap tenang mendengarkannya. Dia hanya tersenyum menyeringai kepada mereka. Oh, jadi kalian dari kota C. Lantas apa pentingnya bagiku mengetahui siapa kalian dan apa keperluan kalian di sini? Sepertinya sama sekali tidak penting untukku. Perempuan ini sama sekali tidak takut pada kekuasaanku. Hampir semua orang tahu aku. Tapi dia masih saja tetap tenang setelah mendengar namaku. Pikir pria itu sambil menatap Seren dengan heran. Tak lama Juda kembali dengan membawa es krim di tangannya. Dia menyipitkan mata melihat pasangan itu yang masih berdiri di sana setelah lumayan lama Juda membeli es krim. Rupanya kalian masih ada di sini. Apakah masih ada keperluan lain dengan kami? Tanya Juda tanpa menoleh kepada mereka dan langsung duduk di sebelah Seren. Sudahlah, aku sudah mengatakannya kepada kalian. Untuk meninggalkan tempat ini sebelum suamiku kembali. Kami benar-benar sedang malas membuat keributan. Perkataan Seren membuat wanita itu semakin kesal. Dia hendak mendekat untuk membalas Seren namun sang pria menahan tangannya. Tuan, ini kartu namaku. Jas Anda sepertinya mahal. Jika Anda ingin meminta kompensasi, maka silakan hubungi aku. Pria itu memberikan kartu namanya kepada Juda. Baiklah kalau begitu. Karena Anda memiliki niat baik, jadi aku terima kartu namanya. Juda menerima kartu nama itu kemudian kembali menyuapi sang istri. Dan sejoli itu meninggalkan Juda dan Seren dengan perasaan kesal, terutama sang wanita. Juda melihat kartu nama yang diberikan pria itu lalu membacanya. Jody Dinata, Jimmy Dinata. Bukankah ini menarik sayang?
Dia pun tersenyum dengan penuh kelicikan. Seren memicingkan mata melihat senyum sang suami. Sepertinya kamu menemukan sesuatu yang menarik, sayang. Tentu saja. Kita bisa ikut menikmati permainan Jimmy. Kalau kamu mau, kita juga bisa ikut bermain dengan keluarga itu. Seren menggelengkan kepalanya perlahan sambil memakan es krim yang disuapi Judah. Tidak, kita nikmati dan lihat dulu saja pertunjukan Jimmy. Aku ingin melihat bagaimana permainan mereka. Jika pasangan tadi cukup menarik, barulah kita akan ikut bermain dengannya. Seren menyeringai penuh teka-teki. Sepertinya istriku ini sudah mulai menikmati permainan dalam bisnis ya. Judah tersenyum mengejek sang istri. Terima kasih. Aku cukup belajar banyak darimu tentang ini sayang. Seren menganggap perkataan Judah sebagai pujian baginya. Sudahlah, lupakan mereka. Kita pergi dari sini. Judah berdiri dan membantu sang istri untuk beranjak pergi meninggalkan mall tersebut. Aku benar-benar kesal sayang. Bagaimana bisa mereka merendahkan kita? Mereka pikir mereka itu siapa? Berani-beraninya merendahkan pewaris keluarga Dinata. Vivian yang masih kesal terus saja mengoceh meskipun mereka sudah tiba di kota C. Sudahlah sayang, mungkin memang mereka bukan dari kalangan pebisnis, atau mungkin mereka hanya orang kaya baru yang belum mengenal dunia bisnis. Jadi mereka tidak mengenal keluargaku. Jody masih berusaha menghibur Vivian yang masih saja kesal atas kejadian di mall. Tapi semua orang mengenal keluargamu dan takut akan kekuasaan kalian. Perusahaanmu selalu masuk majalah dan kamu juga selalu masuk majalah. Mana mungkin mereka tidak mengenalmu? Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Biar aku mengantarkanmu pulang. Jody mengakhiri pembicaraan mereka mengenai Judah dan Seren. Keesokan harinya terlihat Judah sedang sibuk dengan dokumen di tangannya dan sang istri menemaninya dengan duduk di sofa. Tok tok tok. Suara ketukan pintu tak membuyarkan konsentrasi sang pemimpin perusahaan. Masuk. Seren mempersilakan orang yang mengetuk pintu untuk masuk. Terlihat Jimmy yang memasuki ruangan. Anda memanggil saya Tuan. Katanya ketika dia memasuki ruangan. Duduklah dulu. Judah mempersilakan dia duduk tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen yang sedang dia baca. Setelah beberapa lama barulah dia berdiri dari kursinya dan berjalan menuju sofa. Bagaimana persiapanmu dengan keluarga pamanmu? Apakah ada perkembangan? Judah bertanya dengan tenang sambil menuangkan teh untuk sang istri juga untuknya dan Jimmy. Saya masih mengamatinya Tuan dan saya sudah memiliki saham perusahaan itu sebesar 25%. Saya masih harus menunggu hingga saya memegang saham yang cukup untuk bisa masuk dalam jajaran pemegang saham tertinggi. Jimmy dengan sopan menjawab pertanyaan Judah. Apa yang sudah kamu rencanakan dengan perusahaan itu? Judah bertanya dengan dingin sambil menyeruput teh miliknya. Saya ingin membuktikan kalau mereka selalu menggunakan uang perusahaan untuk diri mereka sendiri dan membersihkan nama baik saya. Terlihat ada keseriusan dari tatapan dan nada bicara Jimmy. Mungkin karena hatinya yang terluka, setelah menganggap paman dan bibinya sebagai pengganti orang tuanya yang meninggal, justru mereka berdualah yang telah mengkhianatinya. Kami tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Tapi kami memiliki yang kamu butuhkan. Judah terlihat menyeringai dari sela-sela cangkir teh yang sedang dia minum. Kamu bisa menggunakan ini untuk memberi mereka pelajaran. Judah meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Apa ini Tuan?
Jimmy terlihat penasaran dengan apa yang diletakkan di hadapannya. Kamu bisa lihat sendiri dan gunakan itu dengan baik. Aku yakin kamu cukup pintar untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Jimmy pun meraih amplop itu kemudian membukanya. Dilihatnya itu adalah surat kepemilikan saham atas nama Seren sebanyak 30% dan rekapan mutasi dari rekening pribadi atas nama Julian Dinata, paman Jimmy, Monique Adijaya, bibi Jimmy istri Julian, dan Jody Dinata, sepupu Jimmy, anak dari Julian dan Monique. Jimmy terpaku tak percaya atas apa yang dilihatnya saat ini. Bagaimana cara Tuan dan Nyonya bisa mendapatkan ini semua? Mereka benar-benar luar biasa. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Aku pernah mendengar nama keluarga Kusuma. Tapi aku tidak pernah tahu kalau mereka cukup berpengaruh. Karena setahuku keluarga itu tidak suka terlalu mengekspose tentang mereka. Tapi keluarga Nyonya Seren adalah Atmaja, bukannya keluarga itu telah bangkrut. Bagaimana bisa Nyonya Seren memiliki pengaruh yang cukup besar juga? Apa karena dia istri Tuan Juda? Aku benar-benar tidak mengerti. Tapi aku sungguh mengagumi pasangan luar biasa ini. Mereka tidak mungkin memiliki niat jahat. Pikir Jimmy yang masih terpaku menatap dokumen di depannya dan sesekali memandang pasangan itu. Tuan, kenapa Anda membantu saya? Dan saham ini? Jimmy terlihat ragu menanyakan itu semua. Kami ingin kamu mengelolanya dan kami tidak suka diprovokasi apalagi oleh pebisnis licik seperti mereka. Kami juga tidak suka melihat orang yang kami kenal diperlakukan seenaknya. Mereka pikir mereka itu siapa? Kamu bisa menggunakan itu untuk membalas mereka. Aku menunggu pertunjukan menarik yang akan kamu mainkan. Juda bicara dengan tenang diiringi senyuman licik yang terlihat di wajahnya. Tentu saja Tuan. Saya akan menggunakan ini sebaik mungkin. Dan saya berhutang budi kepada Tuan dan Nyonya. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Saya akan mengabdikan diri saya kepada Tuan dan Nyonya. Tidak perlu sungkan. Itu adalah perusahaan ayahmu. Dan itu juga hakmu untuk memiliki perusahaan itu. Jadi, ambil kembali apa yang menjadi hakmu.